Ya, salam semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman ya. Kita kembali ke pembelajaran kita bahasa Ibrani bersama dengan pembicara kita seperti biasa setiap minggunya di akhir pekan, Bapak Erikson Ritonga, dan kali ini kita sudah masuki ke pekan yang maksudnya apa ya, seri yang ke-28 ya, ini temanya adalah verbal suffixes independent pronouns ya. Jadi seperti itu ya, tentang suffixes atau akhiran ya, ucapan akhiran. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai acaranya, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada malam hari ini, dan kami dipertemuan kembali dengan hamba-Mu Bapak Erikson Ritonga yang akan mengajarkan pelajaran Ibrani kepada kami. Ya Tuhan, mampukan beliau untuk mengajar kami dengan baik, dan kami pun sebagai murid juga bisa menerima setiap pengajarannya dengan baik pula ya Tuhan. Mampukan kami mencerna setiap pengajaran pelajaran yang beliau sampaikan, selalu sertai dengan Roh Kudus-Mu, agar acara ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan menyimak ya terlebih dahulu profil singkat dari pembicara kita, Bapak Erikson Ritonga. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan channel Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Best Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shama Life Class, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Doram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari pembicara kita ya, ini Bapak Erikson Ritonga. Kita sapa lebih dahulu Bapak Eriksonnya ya. Ya, shalom, selamat malam Pak Erikson. Salam Pak Agus, salam Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Erikson. Langsung ke pembelajarannya, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu semua yang ikut mulai dari awal sudah banyak menerima banyak pelajaran dalam pembelajaran di bahasa Ibrani ini khususnya ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah lancar dalam membaca, bahkan sudah bisa mengidentifikasi kata-kata dan bisa memahami perbedaan kata kerja, kata sifat,
bisa membedakan kata bentuk jamak atau bentuk tunggal gitu ya, dan bisa nanti membedakan mengidentifikasi sores dari satu kata, dan satu kata itu memiliki banyak kata-kata di dalam yang digabung menjadi satu kata, dan Bapak Ibu sudah bisa memahaminya hal-hal seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai verb katal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar verb katal, dan kita akan meneruskan pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai katal atau kata kerja ya, dan kita ingat kembali, dan kata kerja dalam bahasa Ibrani itu semuanya itu asalnya dari sores ya. Sores itu akar kata ya. Di mana akar kata itu, satu kata itu bisa berubah banyak ya, tergantung dia tensisnya, tergantung biniannya, dan tergantung dia subjeknya atau independent pronouns-nya. Dan kita sudah belajar mengenai independent pronouns, dan kita akan belajar dalam penggunaannya dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk katal, yaitu masa bentuk perfect, bentuk lampau atau bentuk rangkum ya Bapak Ibu ya. Dan memang asal kata sores atau akar kata bahasa Ibrani itu dari kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki bentuk lampau ya. Ya contohnya Bapak Ibu mengenai katap ya, ini katap ya, ini bisa berubah menjadi niktab, bisa menjadi kutap, bisa menjadi huktab, bisa menjadi liktop, bisa menjadi hikkaptep, bisa menjadi hiktip, bisa menjadi kitep, atau ini soresnya dari katap ya Bapak Ibu ya. Dan ingat, katap atau kata kerja itu akan selalu ada kamat spata. Jadi ada kata, satu kata dia dibubuhi dengan kamat spata, itu sudah pasti kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki ya. Nah ini dah dasar soresnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kamats dengan pata itu menunjukkan satu kata kerja ya. Jadi kalau nanti kita sudah belajar mengenai kata sifat ya, kalau dia kalau dia patah kamats gitu ya. Kalau kata benda, kata kerja, kata benda, dia menjadi kamats gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sores jadi nikut itu juga bukan sekedar vokalisasi saja, tapi dia menyangkut ke grammar ya. Ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan saya ingatkan kembali mengenai Hebrew conjugation ya, di mana akar kata bisa berubah dengan menjadi 490 kata ya, di mana biniannya itu terdiri dari 7 ya, itu ada kal atau paal, terus ada pl ya, terus ada nipal, terus ada pual, terus ada hipael, terus hipil, dan hupal. Itu untuk binyannya ya. Terus untuk tensisnya ada katal. Katal itu bentuk perfect ya. Bentuk perfect itu bentuk rangkum atau bentuk sudah selesai atau bentuk yang sudah dilakukan. Terus ada yiktol. Yiktol itu imperfect gitu ya. Jadi itu bentuk future yang akan datang. Terus ada pekatal, payiktol, participle, terus infinitif dan imperatif ya. Nah, itu ada 7 tenses. Sedangkan untuk subjeknya, pronoun atau independent pronouns-nya ada 10 ya. Ini orang pertama tunggal, orang kedua tunggal laki-laki, orang kedua tunggal perempuan, orang ketiga tunggal laki-laki, orang ketiga tunggal perempuan, orang pertama jamak ya, orang kedua jamak laki-laki, orang kedua jamak perempuan,
orang ketiga jamak laki-laki, orang ketiga jamak perempuan, ya. Jadi ada subjeknya itu 10 dan setiap subjek itu mempengaruhi bentuk kata kerjanya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ini harus kita ingat-ingat ya. Karena nanti ketika kita nanti belajar, mau tidak mau kita akan berhubungan dengan konjugasi ini ya. Kita akan pasti berhubungan konjugasi, berhubungan dengan sores begitu ya. Jadi ini harus kita ingat karena ini nanti menyangkut ke semuanya ya. Terus untuk mengingat mengenai binyan ya, bagaimana binyan itu atau bentuk ya, atau bisa kita artikan itu moodnya atau nyawanya satu kata itu ya, di mana binyan kal ya, contohnya itu katab, dia telah menulis ya, terus PL dia menjadi kitab, dia telah menulis atau menggambar atau mengukir ya, hipil menjadi hiktip ya, dia mendikte. Terus ada hikatep ya, hikatep itu menulis tapi lebih dari satu orang saling menulis atau koresponden ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita memahami hal-hal ini ya, ini gampang jadi kita ingat ya. Misalnya kayak kal gini ya, katab. Berarti kalau PL-nya berarti kitab. Terus hipilnya berarti hiktip. Ya, jadi di depannya itu ada awalan atau prefiks hi ya. Terus sedangkan hipil juga ada prefiks hi gitu ya. Terus sedangkan untuk bentuk pasifnya binyan nipal itu niktab itu telah ditulis ya. Nipal itu dia di prefiksnya itu apa ni ya, ni nun, ada nun gitu ya. Sedangkan di pual dia pakai kap ya. Sedangkan hupal dia pakai hu. Jadi dari sini nanti kita akan memahami gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perubahan satu kata kerja itu menjadi 490 kata, itu bisa nanti kita pahami kalau kita memahami bentuk-bentuk ini. Contohnya mungkin dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya, misalnya kata kerja makan. Terus kalau ditambahi menjadi awalan mem menjadi memakan ya. Terus kalau ditambahi akhiran an menjadi makanan. Terus kalau ditambah dengan awalan pe menjadi pemakan. Jadi dia bentuk kata kerja gitu ya. Kata benda gitu ya. Jadi seperti itu modelnya gitu ya dalam bahasa Ibrani ini. Ada penambahan prefiks dan ada sufiksnya gitu ya. Oke. Jadi diagramnya seperti ini, perubahan dari satu kata tadi, ya dari satu kata katal, ya katal, ya ini. Dari sini dia ya, dari satu kata ini yang mana katal ini adalah soresnya ya, dia berubah menjadi 490 kata, tergantung dia ini bentuk subjeknya, independent pronounnya ya, ini subjek ya. Terus ini ada binyannya. Nah, binyannya ini ya. Ada kal, nipal, pl, pual, hitpael, hipil dan upal gitu ya. Jadi dia berubah ini 10 untuk pronouncingnya, sedangkan binyannya ada 7 ya. Sedangkan untuk tensisnya ada 7 ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu perubahan-perubahannya seperti ini diagramnya. Oke, kita lanjutkan untuk kelatihan kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, independent personal pronoun ya. Dan ini kita sudah belajar, nanti kita akan langsung ke penggunaan atau di dalam bentuk kata kerja ya Bapak Ibu. Ada untuk common orang pertama ya, itu ani itu untuk orang pertama atau anoki ya, anoki, ani, anoki. Sedangkan untuk jamaknya dia anaknu ya. Terus untuk orang kedua bentuk tunggalnya dia ata itu kamu
laki-laki, sedangkan untuk bentuk jamaknya atem, ya, ada akhiran mem sopit ya. Sedangkan untuk kamu tunggal perempuan dia at, ya, at, dan bentuk jamaknya aten, ya. Ada perbedaan untuk laki-laki dia mem, sedangkan untuk perempuan dia nun, ya, atau Athena, ya, Athena. Dan ingat pernah kita belajar ya, ada kamatse. Kamatse itu biasanya pada umumnya itu menunjukkan kepunyaan orang kedua perempuan, ya, betina, ya. Ada kamatse, ya. Terus orang ketiga tunggal laki-laki dia hu, ya. Dari sinilah sores, ya, hu. Sedangkan untuk pluralnya hem atau hema. Sedangkan untuk orang ketiga tunggal perempuan bentuk tunggal dia hi, ya. Dan untuk jamaknya hen, ya. Sehingga nanti kalau sering nanti kita katakan hem pihen, ya. Hem pihen artinya orang ketiga tunggal laki-laki dan perempuan. Biasanya orang ketiga tunggal laki-laki dan perempuan itu bentuk kata kerjanya itu pada umumnya ya banyak yang sama, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan kita juga sudah belajar mengenai independent pronoun suffix, ya. Suffix itu kepunyaanku, ya, dalam bahasa Inggris my, ya. Itu rumusannya itu ada pata sama irik nyot, ya, ani itu ya. Jadi untuk pluralnya dia nu, ya. Sedangkan untuk kamu orang ketiga, orang kedua laki-laki itu ada ka, ya, ada ka, ya. Terus atah gitu ya, atah gitu ya. Terus untuk jamaknya kem, ya. Terus orang kedua perempuan dia kop, ya, kop sopit, ya, ka. Jadi akhiran kop sopit, ya, kop sopit dia ka, ya, kh, ya, akhirannya. Sedangkan untuk jamaknya ken, dan sedangkan untuk orang ketiga tunggal laki-laki dia o atau o, ya, dan untuk jamaknya kamats mem, ya. Terus untuk perempuan dia kamats he, ya, ini kamats he tadi, ya. Kamats he itu biasa kepemilikan perempuan, ya. Terus kamat nun, ya. Jadi ini kita sudah belajar ya. Sekarang kita dalam penggunaan dalam kata, ya. Seperti kata katal tadi, ya. Orang pertama katal itu katalti, ya, katalti, ya. Ini, ya, ini suffixnya, ya, untuk orang pertama. Sedangkan untuk jamaknya dia katalnu, ya, ini suffixnya dari kata katal, ya, soresnya katal, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada prefix dan ada suffixnya, ya, untuk ini, ya. Untuk orang kedua tunggal laki-laki dia katalta, ya. Untuk orang ke jamaknya dia kataltem, ya, kataltem. Untuk orang kedua perempuan dia katal, ya, katal, ya. Untuk orang jamaknya dia katalten. Orang ketiga tunggal dia katal, ini sores, ya Bapak Ibu ya. Ada kamats pata. Terus untuk pluralnya dia katlu, ya, katlu, ini suffixnya. Untuk orang ketiga tunggal perempuan dia katla, ya. Yang orang laki-laki itu katal, dia katla. Sedangkan untuk jamaknya dia katlu, ya. Jadi ini katalti, katalta, katal, katla, ya. Jadi begitu ya. Terus untuk jamaknya katalnu, kataltem, katalten, katlu,
dan katlu. Ya, perhatiin Bapak Ibu, ini hampir sering sama ini ya, kata untuk orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak laki-laki dan perempuan sering sama. Tapi ada juga nanti yang beda, tapi pada umumnya sama, begitu ya. Oke. Nah, ini paradigma untuk katal pep ya. Singular ani ini berarti dia katal ti ya. Nah, jadi bacanya nanti dia katal ti. Ani katal ti, ata katal ta, at katal, hu katal, hi katla ya. Ani katal ti, ata katal ta, at katal, hu katal, hi katla. Untuk bentuk jamaknya, anahnu katalnu, atem kataltem, aten katalten, hem katlu, hen katlu. Ya, ini sama ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi gampang mengingatnya. Ani katalti ya, akhiran i ya, ani katalti. Ata akhiran a, ata katalta. At itu akhiran tap ya, berarti katal ya. Hu katal, hi katla. Gitu ya, gampang Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu kalau kita biasakan itu jadi otomatis gitu ya. Mungkin contoh dalam bahasa Inggris ya, misalnya untuk to be ya, contohnya to be. I itu to be-nya pasti am ya, I am gitu ya. Kalau you itu pasti to be-nya are, you are. Kalau he itu sama she atau it's, itu to be-nya pasti is gitu ya. He is, she is, atau it is gitu. Tapi kalau untuk jamak dia semuanya itu are gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada paketnya untuk I itu to be-nya am. Nggak boleh I is atau I are gitu. Tidak gitu ya. Tapi paketnya dia am. Ya, sedangkan you itu paketnya dia are, you are gitu ya. Sama dengan bahasa Ibrani, kalau ani dia pasti ke katalti. Ata itu pasti katalta. At berarti dia katal hu, katal hi, katlah. Gitu ya. Kalau untuk jamak, anahnu katalnu, atem kataltem, aten katalten, hem katlu, hen katlu. Itu ya, gampang Bapak Ibu ya. Jadi itu penggunaan untuk katal. Katal peps itu bentuk rangkum atau bentuk sudah selesai ya. Untuk orang pertama singular itu ani itu laki-laki dan perempuan sama. Demikian juga jamak Bapak Ibu ya, itu sama laki-laki dan perempuan ya. Jadi itu perubahan itu nanti di orang kedua sama orang ketiga. Kalau orang pertama itu sama ya, misalnya ani katalti ya itu ya, anoki katalti sama ya. Oke, untuk orang kedua laki-laki singular ata katalta ya. Jadi ata katalta ya. Jadi ini ditambahin ini untuk bentuk suffixnya ya Bapak Ibu ya. Kamu itu katalta ya, ata katalta ya. Oke. Terus untuk orang kedua perempuan at katal ya. Jadi untuk tapnya itu ada spa ya. Ada spa, ada apanya ya. Jadi dia bentuk mati gitu ya Bapak Ibu Saudara, ya, tertutup gitu ya. Jadi at katal gitu ya. Sedangkan untuk orang ketiga tunggal laki-laki hu katal ya. Ingat Bapak
Ibu ya, ini adalah sores ya. Dia, ia, laki-laki, katal. Untuk orang ketiga perempuan, hu, katlah. Hu, katlah ya. Untuk orang pertama jamak itu anahnu, katalnu. Anahnu, katalnu ya. Anu ya. Jadi jadi dia untuk sufiksnya nu ya. Nu ya. Kami itu bisa laki-laki dan perempuan ya. Bisa campur, bisa laki-laki saja, bisa perempuan. Jadi tetap sama ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang hanya berubah itu orang kedua dan orang ketiga. Orang pertama tunggal dan orang pertama jamak itu sama untuk laki-laki dan perempuan ya. Tapi nanti di bentuk bentuk present dia ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk bentuk perfect tidak sama ya. Untuk orang kedua masculine plural ya, untuk atem, kataltem ya, ketaltem ya. Jadi dia tem untuk bentuk akhirannya atau sufiksnya ya, sufiks tem gitu ya. Kalian itu laki-laki ya, kalian laki-laki. Sedangkan untuk kalian perempuan itu dia aten, ketalten ya, ten gitu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk orang ketiga jamak untuk perempuan itu hen ya atau hena mereka perempuan. Jadi tinggal tambah u ya, katlu, hen katlu ya Bapak Ibu ya, hen katlu. Sedangkan untuk laki-laki dia hem, katlem gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat satu kalimat ya. Dari kata radab ya. Dari kata radab, nakap ya. Ini satu kalimat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ye radab akhiri hahaya gitu ya. Ini bentuk katal, bentuk perfect ya. Jadi katal perfect. Jadi di sini radab ini kenapa itu singa itu ya. Ini ada bentuk artikel ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bentuk H ya. H-R-Y radab haring hahayim itu ya. Jadi ini radab itu menangkap ya. Dia H-R-Y ini dia laki-laki atau bentuk jantan ya. Jadi kalau jantan dia kata kerjanya dia radab ya. Kata radab. Jadi kalau kita konjugasikan kata radab itu yang tadi ya, untuk orang pertama, ani radabti, ata radabta, aten radab, hu radab, hi rapa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu soresnya itu dari sini ya. Jadi karena yang tadi orang ketiga tunggal laki-laki itu HRE gitu atau singa itu dia menggunakan kata kerja radab ya. Tapi kalau dia nanti betina dia akan menggunakan kata kerja ratpah ya, ratpah yang ini ya. Dia menggunakan ini. Tapi kalau dia orang ketiga tunggal laki-laki dia pakai radab. Sedangkan untuk orang kedua nanti dia pakai kata at untuk perempuan, ata untuk laki-laki, radapta ya. Jadi untuk menghafalnya kita akan sering mengucapkan, jadi itu nanti terbiasa ya. Ani radapti, ata radapta, at radap, hu
radap, hi ratpa. Ya, jadi gampang ya Bapak Ibu ya. Ani radapta, ata radapta, at radap, hu radap, hi ratpa. Itu ya. Itu untuk bentuk tunggal ya. Bagaimana dengan bentuk jamak? Nah, bentuk jamaknya anaknu radapnu, atem radaptem ya. Aten radapten, hem rapu, hen rapu ya. Jadi menghafalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Anaknu radapnu, atem radaptem, aten radapten, hem rapu, hen rapu ya. Hen pihem itu sama ya Bapak Ibu ya. Orang ketiga jamak laki-laki dan perempuan untuk kata kerjanya sama ya. Jadi untuk mengapakannya anaknu radapnu, atem radaptem, aten radapten, hem rapu, hen rapu. Jadi gampang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lihat contoh lain. Barak, barak ya, dari kata barak ya. Barak. Ani barakti, ata barakta, at barak, hu barak, hi baraka ya. Ini ani barakti, ata barakta, at barak, hu barak, hi barakha ya. Nah, untuk bentuk jamaknya anaknu baraknu, atem baraktem, aten barakten, hem barku, hen barku ya. Hen pihem barku ya. Anaknu baraknu, atem baraktem, aten barakten, hem barku, hen barku ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Orang kedua jamak laki-laki dan perempuan itu ada miripnya, cuma beda di akhiran ya Bapak Ibu. Yang laki-laki itu mem sopit, sedangkan yang perempuan nun sopit ya. Jadi situ, jadi gampang menghafalnya begitu ya. Anaknu baraknu, atem baraktem, aten barakten, hem barku, hen barku ya. Oke, perhatikan untuk suffix sesuai dengan gendernya ya Bapak Ibu ya. Dalam satu kalimat kita lihat ya. Hais ya. Hais barak mipnei ha herep ya. Ini Hais. Hais ini orang ketiga tunggal laki-laki ya. Dia laki-laki itu atau suami itu ya barak ya, berlari atau meninggalkan ya, mipnei ha herep ya. Mipne itu dari, mi ini dari ya, dari hadapan, ha heret, dari hadapan pedang gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, ini ada kata barak ya. Kenapa kata barak? Karena subjeknya orang ketiga tunggal laki-laki ya. Hais barak mipnei ha heret ya. Oke, kita lihat contoh lain. Oke, kita lihat konjugasinya ya Bapak Ibu Saudaraku untuk barak. Barak. Ya, kita lihat contoh konjugasinya. Ani barakti, ata barakta, at barak, hu barak, hi barha ya. Oke.
Oke, untuk kebalikan yang tadi ya Bapak Ibu Saudaraku ya, itu tadi karena singa dan binatang ini orang ketiga tunggal laki-laki, dia menjadi, maaf ya, ini kita lihat kebalikannya. Singa itu laki-laki atau jantan, sedangkan binatang itu adalah betina, ya, betina. Yang ini betina. Jadi kalau untuk penggunaan dalam kalimat, ya, hahaya, ya, kenapa dia betina? Ini ada kamats he, ya. Kalau kamats he itu biasanya akhiran he, ini, ya Bapak Ibu ya, itu biasanya itu feminim atau perempuan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Masih ingat ya mengenai kata benda ya. Kata benda dalam bahasa Ibrani itu setiap kata benda itu memiliki gender ya. Setiap kata benda memiliki gender ya. Tapi kalau ada dia ini kamatse, ini gendernya sudah pasti betina atau perempuan ya. Jadi kalau untuk yang tadi singa ini adalah jantan, sedangkan binatang itu adalah feminim ya. Jadi penggunaannya untuk kata kerja barak itu tadi ya, berarti dia kalau dia perempuan kata kerjanya juga akan berubah ya. Haya barha ya, bukan barak tapi barha ya, orang ketiga feminim ya, orang ketiga tunggal feminim. Haya barka mipne arye ya. Jadi binatang itu bentuk perempuan melarikan diri dari hadapan singa itu ya. Barka itu tadi melarikan diri dari kata barak itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau dia subjeknya dia orang ketiga tunggal perempuan, ini juga harus sama ya. Kata kerjanya juga harus orang ketiga tunggal perempuan. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, bisa dipahami ya. Jadi kata kerja itu berubah atau berinfleksi sesuai dengan subjeknya untuk bentuk katal ya, untuk bentuk rampung atau bentuk perfect ya. Oke, kita lihat contoh-contoh yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke, ini contoh lain ya. Hais barak mipne haisa. Nah, ya ini ya. Ini kata kerja barak itu orang ketiga tunggal laki-laki ya. Hais barak mipne haisa. Mi ini dari Ne ini dari kata panim. Panim itu muka, wajah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi wajah atau dari hadapan gitu ya. Laki-laki itu melarikan diri dari hadapan perempuan itu gitu ya. Ini perhatian kata kerjanya. Sedangkan untuk kata kerja untuk perempuan ya, Haisa ya, Haisa barha mipne hais ya. Perempuan itu melarikan diri dari laki-laki itu ya. Kata kerja ini sesuai dengan subjek ini ya. Jadi kata kerja ini berubah atau disesuai dengan subjek yang ada di depannya ya. Kalau dia orang ketiga tunggal laki-laki, dia akan kata kerjanya barak ya. Kalau orang ketiga tunggal feminim, dia kata kerjanya barha ya. Sehingga dalam satu kalimat, contoh satu kalimat, Hais barak mipne haisa. Sedangkan untuk perempuan, Haisa barha mipne hais ya. Hais barak mipne haisa.
haisa barha mibne hais, ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi penggunaannya sesuai dengan subjeknya ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Oke, untuk konjugasinya bentuk jamak barak, anaknu baraknu, atem baraktem, aten berakten, hem barhu, hen barhu ya. Untuk bentuk jamak ya dari kata barak tadi ya. Anaknu baraknu, atem baraktem, aten berakten, hen barhu, hen barhu ya. Jadi gampang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang penting kita latihan-latihan gitu ya. Oke. Ini contoh-contohnya yang tadi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Kal dengan tenses perfect sudah rampung, istilah Ibraninya adalah katal ya. Katal. Artinya to kill, extermination atau to criticize. Kita mengambil contoh yang lain kata dasar dengan sores akar shin mem res. Samar berubah menjadi 9 bentuk yang berbeda untuk tenses katal. Samar ya. Kita lihat kata kerja untuk samar. Samar itu artinya dia menjaga ya. Dari kata samar ini ya Bapak Ibu ya, terbentuk kata nanti Samaria. Samaria. Samaria itu penjaga ya. Samaria ya. Oke, kita konjugasikan untuk kata samar ya. Ingat soresnya itu tetap dari kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki ya. Ini soresnya ya Bapak Ibu ya. Jadi hu samar ya. Sekarang kita konjugasikan dengan bentuk katal tenses ya dari personal pronoun ya. Independent personal pronoun. Untuk orang pertama ya. Ani samarti ya, ata samarta, at samar, hu samar, hi samra ya. Ani samarti, ata samarta, at samar, hu samar, hi samra ya Bapak Ibu ya. Dari kata samar, samar itu menjaga ya, samar ya. Ani samarti, ata samarta, at samar, hu samar, hi samra ya. Bagaimana untuk bentuk jamak? Oke, kita lihat bentuk jamak ya. Anaknu samarnu ya. Atem samartem, aten samarten, hem samru, hen samru ya, samru ya. Anaknu samarnu, atem samartem, aten samarten, hem samru, hen samru ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bapak Ibu setiap pembacaan ini Bapak Ibu mengulang gitu ya. Mengulang. Memang pertama, kedua, ketiga itu masih berantakan, tapi dilatih aja, diulang-ulang gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika saya membaca Bapak Ibu ulang-ulang ya, supaya nanti terbentuk gitu ya, terbentuk polanya gitu ya. Anaknu samarnu, atem samartem, aten samarten, hem pihen samru ya. Hem pihen itu maksudnya hem dia laki-laki jamak dan hen dia perempuan jamak ya. Hem pihen ya, hem pihen. Hem p itu kan pap itu adalah dan ya, pap ya, pap dan hem pihen ya. Oke.
Samru ya, Samaria, dari kata Samaria tadi ya, Bapak Ibu Saudara ya, Manase ya, Efraim. Samaria itu ada di sini ya, ini Samir ya, ini petanya ya Bapak Ibu Saudaraku ya, Samir. Ini kerajaan Israel utara. Nah, jadi zaman Rehabeam atau setelah Raja Salomo ya, kerajaan Israel itu menjadi dua ya, kerajaan di utara dan kerajaan di selatan. Di utara, kerajaan di utara itu, ibu kotanya itu adalah Samaria, sedangkan di selatan itu adalah Yerusalem ya. Nah, di selatan ini yang penguasanya adalah keturunan Daud ya, sedangkan di utara ini dia berubah gitu ya. Nah, kalau yang di selatan itu dinasti Daud ya Bapak Ibu ya. Jadi kata samar tadi itu menjaga, itu adalah dari kata samar menjadi Samaria ya, penjaga. Kenapa mereka disebut penjaga? Karena mereka adalah penjaga Torah gitu ya. Nah, jadi Bnei Yisrael Hasomrim ya. Jadi mereka artinya Samaria itu mereka menyebut diri mereka itu adalah penjaga hukum Torah atau tradisi asli. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, orang Samaria ini ya, Bnei Yisrael Hasomrim ya. Jadi mereka keturunan Israel ya, Bnei itu keturunan ya, anak Israel penjaga ya. Penjaga itu yang mereka maksud itu adalah penjaga Torah. Penjaga Torah itu penjaga kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Jadi mereka adalah penjaga Torah. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, Samaritan ini ya, mereka itu tidak mengakui kitab para nabi ya. Mereka hanya mengakui kitab suci itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Itu bedanya Samaria dengan orang Yerusalem atau Israel ya Bapak Ibu ya. Jadi Samaria itu hanya mengakui kitab suci itu adalah kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sedangkan kitab para nabi, misalnya itu Ketubim, Nepiim, itu mereka tidak akui. Sehingga mereka menyebut mereka itu adalah Samaritan ya, atau Bnei Israel Hasomrim ya, atau penjaga Israel, khusus penjaga hukum Taurat atau tradisi asli Yahudi Israel gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, jadi itu mereka adalah Samaritan ya, Samaria, penjaga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, mereka inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria ya. Tuhan mengatakan, engkau akan tidak menyembah Allah di gunung ini, yang dimaksudnya itu gunung Gerisim, dan bukan di Yerusalem, karena Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia adalah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Samaria itu mereka berarah ya, tujuannya itu berkiblat ke Gunung Gerisim, sedangkan orang Israel itu ke Yerusalem gitu ya. Sehingga Tuhan Yesus meluruskannya, bukan di Yerusalem, bukan di Gerisim, tapi itu nanti menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, ini ada kata-kata contoh, beberapa kata lagi ya mengenai barah ya. Barah ini adalah kata kerja menciptakan, dan ini adalah kata kerja pertama
yang tertulis dalam Alkitab kita ya. Bara itu menciptakan orang ketiga tunggal laki-laki. Beresit bara ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk kata bara ya kita konjugasikan ya. Ani barakti, ata barata, at barat, hu bara, hi barah ya. Ani barati, ata barata, at barat, hu bara, hi barah ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Ani barati, ata barata, at barat, hu bara, hi barah ya, menciptakan. Sedangkan untuk bentuk jamaknya, anaknu baraknu, atem baraktem, aten beratem, hem baru, hen baru ya. Anaknu barahnu, atem beratem, aten beraten, hem baru, hen baru ya. Hem pihen baru. Anaknu barahnu, atem beratem, aten beraten, hem baru ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sudah hafal ini, saya percaya Bapak Ibu sudah hafal ini ya, Kejadian 1 ayat 1 ya. Beresit bara Elohim et hasamaim peet haaretz ya. Oke, ada banyak kata-kata yang perlu kita hafal ya, yang kita praktekkan dalam satu kalimat ya. Tapi nanti kita lanjutkan di tanya jawab ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu tetap stay. Kalau ada nanti mau bertanya yang kurang jelas, nanti Bapak Ibu boleh bertanya jawab setelah kita tutup ya pertemuan kita ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya kira sampai di sini dulu. Saya akhirin dan saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih atas pembelajarannya Pak Erikson, dan demikian tadi ya Bapak Ibu Saudara pembelajaran kita di episode kita yang ke-27 ya. Kita hari ini mungkin nggak akan lama-lama ya, tapi Bapak Ibu Saudara kalau ingin bergabung silahkan join ke Zoom ya. Linknya ada di bawah ini yang tertera di banner ini ya. Dan silakan Pak Erikson untuk tutup dalam doa dan mungkin dikasih sedikit konklusinya. Silakan Pak Erikson. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk tanya jawab ya. Satu hal ya Bapak Ibu dalam pembelajaran ini ya, kita tetap step by step ya, tahap demi tahap ya. Jadi untuk memahami itu tahap demi tahap, dan kita sudah belajar kata demi kata dan penggabungan dalam satu kalimat ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya, step by step. Satu hal, tetap semangat dalam belajar, karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita akan kebenaran. Baik, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat pertemuan kami dalam pembelajaran bahasa Ibrani. Bapa, berkat-Mu atas kami Tuhan Yesusku, biarlah lewat pembelajaran ini kami semakin memahami Tuhan, makna yang lebih dalam lagi dalam kebenaran-Mu. Oleh karena itu Bapa, Kau mencelikkan mata hati kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan Yesusku buat Sema Adonai, berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di Sema Adonai Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan, jadikan Sema Adonai ini Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi hamba-hamba-Mu dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Sema Adonai ke dalam tangan Tuhan, berkati semua tim Tuhan, mulai dari Ibu Heni dan kawan-kawan semuanya dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Dan kami akan melanjutkan dalam pembelajaran sesi tanya jawab, kiranya semuanya juga Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas segala ketidaktepatan, kemelesetan kami mohon ampun Tuhan.
sebab kami mau bertumbuh dan berubah kepadamu Tuhan hingga serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Amin. Amin. Terima kasih Pak Erikson atas pembelajaran kita pada malam hari ini, dan demikianlah tadi pembelajaran kita di kelas Ibrani episode yang ke-28 ya, verbal suffixes independent pronouns, dan kita akan lanjut ke seri berikutnya ya di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.